Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali saya lanjutkan materi kali ini, yaitu tentang objek kajian filsafat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ontologi. Eh, Ontologi itu merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi-studinya membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Beberapa tokoh-tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis itu yang banyak kita kenal hingga saat ini, yaitu Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang yang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan itu. Pada masa itu, orang belum bisa membedakan yang mana dikatakan penampakan dan kenyataan. Thales itu terkenal sebagai seorang filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting yaitu pendiriannya bahkan mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka. Jadi sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Itu Thales mengatakan seperti itu. Namun keberadaan air itu menjadi bukan cuma berasal dari satu substansi. Keberadaan itu berasal dari satu substansi. Tapi tidak bisa kesimpulannya bahwa air itu merupakan sesuatu substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Hakikat kenyataan atau realitas yang memang bisa didekati secara ontologi itu ada dua macam tadi. Kita bisa memahaminya dari dua sudut pandang, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Lalu kalau secara kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang warnanya hijau, kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yaitu monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agnostisisme. Monisme itu aliran yang percaya bahwa hakikat, ya? Monisme itu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asal itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof Prasokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato dan Aristoteles masuk dalam kelompok itu, tapi yang perannya itu Thales, Demokritos, dan Anaximander. Sementara filsuf modern seperti Immanuel Kant, Hegel, itu penerusnya di era modern. Ini terkait pada pandangan-pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali perkenalkan oleh filosof Yunani bernama Thales atas perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang mungkin merupakan asal mula dari segala sesuatu.
Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya, melainkan pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Lalu kita masuk kepada dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi, dalam hal ini jasad, dan jasmani secara spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes itu salah satu filsuf dualis dengan istilah dunia kesadaran rohaninya atau dunia kesadaran secara rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat ini sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Lalu kita beralih kepada kelompok materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa, ruh, bukanlah merupakan satu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme. Tapi sebenarnya berbeda. Keduanya itu ada perbedaan antar keduanya. Naturalisme itu merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Dalam hal ini tentu Tuhan yang di luar alam tidak ada. Itu kelompok naturalisme. Sedangkan dimaksud alam natural, di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme. Mereka disebut filsafat alam, naturfilosofi. Mereka itu menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur kebendaan yang pertama. Thales di tahun 625 sebelum Masehi, 545 sebelum Masehi, sekitar situ, menganggap bahwa unsur asal itu air. Anaximandros yang hidup sejaman dengan Thales di kisaran tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi itu menganggap bahwa unsur asal itu apeiron, yaitu sesuatu ya, unsur yang tak terbatas. Apeiron. Anaximenes sendiri, lalu Anaximenes yang setelah mereka itu, setelah Thales dan Anaximandros, Mandros itu yang di tahun 585-500-an, ya sekitar 500-an sebelum Masehi, menganggap bahwa unsur asal itu udara. Nah, dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Demokritos, yang hidup di sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi, menganggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Nah, pada
Demokritos inilah tampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas garisnya, dipertegas. Kita lanjut ke kelompok idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme, yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran yang menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh, sukma, atau sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran idealisme ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangannya, atau penjelmanya saja. Lalu agnostisisme. Pada intinya agnostisisme ini adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosofi eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre, yang juga seorang ateis. Jadi agnostisme itu kelompok ini juga selalu dikatakan bahwa mereka ini kelompok ateis. Jean-Paul Sartre menyatakan tidak ada hakikat, ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan on being. Jadi Jean-Paul Sartre itu menyatakan itu bahwa tidak ada hakikat adanya manusia, yang ada adalah keberadaannya. Jadi manusia itu ada karena dia ada gitu. Nanti manusia bisa dikatakan berada ketika dia berada pada eksistensinya sebagai manusia. Jadi tidak heran kaum agnostis, kaum yang ateis umumnya ada di sana. Tapi enggak. Nah, ini bukan pandangan umum. Banyak juga sih kaum agnostis itu yang dari kelompok-kelompok yang beragama gitu, dari kelompok materialis itu, dualis. Jadi seperti itu. Di ontologi itu kita akan banyak menemukan istilah-istilah yang sering kita temukan dalam ilmu, dalam kajian-kajian ontologi. Yang ada being, kenyataan atau realitas, reality, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, jamak. Maka tidak heran ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik dan sebagainya. Karena memang dia belajar dari hal yang sangat dasar sekali. Jadi kalau kita berpikir objek kajian ontologi ini
Ini kan selalu mempertanyakan apa. Jadi itu akan ditarik itu terus. Ditanya terus seperti anak kecil. Begitu. Ditanya terus apa pokoknya. Pertanyaan itu apa. Tuh. Saya akhiri pertemuan materi kali ini yang terkait tentang ontologi, objek kajian filsafat ontologi ini. Kita lanjut di kajian berikut, yaitu kita akan bahas tentang epistemologi. Sekian. Saya minta maaf jika ada salah, karena hakikat saya sebagai manusia adalah banyak memiliki tempatnya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.